Wa dufina bi baiti Jibril, dan beliau dimakamkan di suatu tempat yang namanya Bait Jibril, yaitu sebuah desa yang juga termasuk daripadanya desa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ruyalahu thamaniyata asyar hadithan. Semasa hidupnya Tamim Ad-Dari ini pernah meriwayatkan sejumlah 18 hadis dari Rasulullah. Walaysa lahu fi sahih al-Bukhari riwayatan wa fi Muslim ila hadzal hadis. Dan di Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan oleh beliau kecuali satu hadis ini. Jadi hadis yang akan kita bahas ini merupakan hadis yang sahih. Terdapat di hadis riwayat Muslim nomor ke-55. Hadis ini langsung saja, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi kata ulama, hadis ini merupakan hadis yang singkat namun memiliki makna yang begitu agung, memiliki makna yang begitu dalam. Jadi Rasul memulai hadis ini dengan kalimat yang sangat singkat, ad-dinu an-nasihah. Nah, agama adalah nasihat. Ya mungkin kita juga tahu ya, dalam agama nggak cuma nasihat aja, tapi ini menunjukkan Rasulullah SAW hendak mengabarkan kepada kita bahwa nasihat itu adalah satu komponen atau satu ajaran yang sangat penting bagi kita. Adapun nasihat ini bermakna bahwa kemurnian dan ketulusan hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan di dalam agama ini itu harus didasari oleh ketulusan, harus didasari oleh kemurnian, dan juga harus didasari oleh keikhlasan, hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu juga kita mengenal istilah taubatan nasuha. Nah, ini sama seperti nasihat, taubatan nasuha. Ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang murni, taubat yang tulus, yaitu taubat yang nasuh, taubat yang murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat bertanya, tadi Rasulullah menyebutkan ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Untuk siapa ketulusan dan ketaatan itu kita berikan ya Rasulullah? Nah, lantas Rasul menjawab, yang pertama adalah lillah. Ya, jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan nasihat lillah? Jadi kata ulama, nasihat lillah adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi kesyirikan, menjauhi kemaksiatan, kemudian mensifatkan Allah, menyematkan kepada Allah semua sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat keagungan. Kemudian nasihat lillah atau nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan semua ketaatan, menjauhi segala kemungkaran, mencintai karena Allah, kemudian mengakui dan mensyukuri segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nasihat lillah adalah membersihkan diri kita, membersihkan semua amal ibadah kita dari sifat riya, dari sifat sum'ah, sifat syirik dan lain sebagainya. Kemudian Rasul melanjutkan penggalan hadis ini setelah yang pertama nasihat lillah, kemudian yang kedua adalah wali kitabihi, nasihat kepada kitab Allah. Jadi yang kedua kita harus memberikan ketulusan dan keikhlasan kita kepada kitab Allah. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud nasihat li kitabihi adalah kita beriman bahwa kitab Allah itu adalah kitab yang benar. Kita harus percaya dan meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, perkataan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perkataan manusia. Bahkan disebutkan juga
ketika makhluk itu dikumpulkan, makhluk Allah Subhanahu wa taala ditantang untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an, itu tidak ada yang mampu membuatnya. Dalam surah Al-Isra, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka mereka tidak mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Bahkan ketika manusia dan jin itu saling membantu satu sama lain, tetap tidak mampu. Kemudian juga termasuk nasihat kepada kitab Allah yang kedua tadi adalah mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini sering kita dapati ya orang-orang yang memperlakukan kitab Al-Quran ini seperti buku biasa atau kitab biasa. Jadi jangan sampai kita taruh di atas Al-Quran itu selain Al-Quran. Jangan taruh benda lain di atas Al-Quran ya. Dan juga jangan letakkan Al-Quran itu di lantai, atau jangan juga letakkan Al-Quran itu di bawah. Jadi hormati Al-Quran, agungkan Al-Quran, dan juga kemudian termaksud nasihat dari kepada kitab Allah adalah yang pertama membacanya dengan khusyuk, membacanya dengan tartil. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kemudian tidak hanya membacanya, kalau mampu maka menghafalnya. Nah, selanjutnya setelah membaca menghafal adalah mentadabburi isi Al-Quran. Jadi memahami maknanya, meresapi arti-arti dari ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yang paling penting adalah mengamalkan isi dan kandungan dari Al-Quran. Kemudian Rasulullah melanjutkan penggalan hadis ini setelah lillahi wali kitabihi, kemudian yang ketiga adalah wali rasulihi. Jadi nasihat kepada Rasul, yaitu dengan cara apa? Yang pertama adalah membenarkan apa yang dibawa Nabi, kemudian mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir juga yaitu mengajak orang untuk belajar syariat Islam itu dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, tidak dengan kekerasan. Kemudian Rasulullah melanjutkan penggalan hadis ini setelah yang pertama nasihat lillah, kemudian nasihat li kitabihi, kemudian yang ketiga nasihat li rasulihi, yang keempat adalah li aimmatil muslimin, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, ini dalam agama kita ada dua ya, ada umara dan ulama. Umara ini penguasa, seperti halnya misalnya kepala daerah gitu. Sedangkan ulama adalah orang yang mengajarkan agama atau ajaran agama kepada kita. Adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah yang pertama yaitu mentaati perintah mereka selama itu tidak melenceng dari syariat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian membantu mereka dalam kebenaran, membantu mereka dalam kebaikan. Kemudian jika mereka melenceng, maka tugas kita bersama adalah mengingatkan mereka dengan catatan mengingatkannya ini dengan kelembutan, tidak dengan kekerasan dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah termasuk juga mendoakan kebaikan bagi mereka. Lantas di akhir hadis ini Rasul menambahkan setelah lillah, li kitab, li rasul, li aimmatil muslimin, yang terakhir adalah wa ammatihim, dan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Nah, ini ada banyak. Yang pertama yaitu mengarahkan sesama kaum muslimin kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan catatan lagi mengajaknya itu dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang benar, dengan kelembutan. Begitu juga jangan sampai kita ini memandang sesama kaum muslimin dengan pandangan penuh kebencian, dengan pandangan yang merendahkan atau meremehkan. Jadi pandanglah
sesama kaum muslimin ini dengan pandangan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Jadi hormati orang-orang tua di antara mereka, kemudian sayangi yang masih muda di antara mereka, dan juga berikan nasihat yang baik. Dan yang terakhir adalah bersihkan diri kita dari perbuatan, perkataan, dan ucapan-ucapan yang kotor kepada sesama muslim. Terakhir, karena kita membahas tentang nasihat, jadi ulama mengatakan perlu menjadi catatan bagi kita tentang cara menasehati orang lain. Maka yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menasehati orang lain adalah pertama, jika kita ingin menasehati orang lain ya, jika kita ingin menasehati orang lain, maka lakukanlah secara privat. Jadi lakukan itu secara bertemu langsung empat mata. Jadi jangan lakukan di tempat ramai atau di hadapan banyak orang. Karena kata ulama, kalau dilakukan di tempat ramai, di hadapan banyak orang, maka itu bukan nasihat, itu namanya fadhihah. Fadhihah adalah membuka aib seseorang di hadapan orang banyak, dan itu akan sulit diterima oleh orang yang dinasehatin. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa nasihat adalah iradatul khair al-mansuh alahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehatin. Jadi jika benar kita memang tujuannya adalah memperbaiki kondisi orang yang ingin dinasehatin dan juga ingin memberikan kebaikan bagi orang yang dinasehatin, maka kita harus menggunakan cara atau metode yang baik dan benar, sehingga nasihat yang kita bawa juga bisa diterima, dan secara tidak langsung kita juga mampu menjalankan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Baik, kesimpulan dari hadis ini adalah ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Kepada siapa kita taat, kepada siapa kita menjalankan dan memberikan ketulusan kita. Yang pertama kepada lillah, kemudian li kitab, kemudian li rasul, dan kepada para pemimpin serta ammatuhum, kepada sesama umat muslim. Ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari keburukan, menghindarkan kita dari kejahatan, dijadikan kita orang-orang yang saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita daripada perpecahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan juga senantiasa memberikan kebahagiaan bagi kita, dan memberikan rezeki yang berlimpah serta mengabulkan seluruh hajat-hajat dan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kulli niyatin salihah jamilah syamilah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Sekian, jika terdapat salah perkataan, ucapan maupun perbuatan, maka saya minta maaf, saya minta ridha, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.